Shalom, perkenalkan nama saya Triwiani Lukuaka. Saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Kristen di STP Poko Anggur, Jakarta. Di dalam video ini, saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai kitab Yeskiel, yang mana video ini saya buat sebagai syarat pemenuhan tugas mata kuliah pengantar Perjanjian Lama. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu yang pertama mengenai fakta dari kitab Yeskiel. Kitab Yeskiel terdiri atas 48 pasal, 1273 ayat, dan 39.407 kata. Kitab Yeskiel ini ditulis oleh Yeskiel sendiri di Babel dan Yerusalem sekitar 590 sampai 570 sebelum Masehi. Kita tahu bersama bahwa kitab Yeskiel ini merupakan bagian dari kitab Perjanjian Lama, dan kitab Yeskiel juga termasuk di dalam kitab Nabi-Nabi besar. Kitab ini memiliki tema hukuman dan kemuliaan Allah serta kebaikan dan kekerasan Allah. Kata kunci dari kitab ini yaitu penglihatan. Kristus di dalam kitab Yeskiel yaitu Dia adalah manusia bermuka empat yang menakjubkan. Berikutnya yaitu mengenai latar belakang dari kitab Yeskiel. Nama Yeskiel berarti Allah menguatkan. Yeskiel berasal dari keluarga imam. Hal ini bisa kita lihat di dalam Yeskiel pasal 1 ayatnya yang ketiga, di mana di sana dikatakan bahwa datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel anak Buzi. Ketika membaca ini kita dapat tahu dengan pasti bahwa Yeskiel adalah seorang imam. Yeskiel tinggal di Yerusalem sepanjang 25 tahun pertama hidupnya, dan dia sedang dalam pendidikan untuk menjadi imam di Bait Suci ketika dibawa ke Babel pada tahun 597 sebelum Masehi. Sekitar 5 tahun kemudian pada umur 30 tahun yaitu di dalam Yeskiel pasal 1 ayat 2 dan 3, Yeskiel menerima panggilan sebagai nabi dan penugasan ilahinya. Setelah itu ia melayani dengan setia selama sekurang-kurangnya 22 tahun. Hal ini bisa dilihat di dalam Yeskiel pasal 29 ayat 17. Yeskiel berusia sekitar 17 tahun ketika Daniel dibawa pergi, sehingga keduanya kurang lebih sama umurnya. Baik Yeskiel maupun Daniel merupakan rekan sezaman yang lebih muda daripada Yeremia, dan sangat mungkin banyak dipengaruhi oleh Nabi Yerusalem yang lebih tua ini. Hal ini bisa dilihat di dalam Daniel pasal 9 ayatnya yang kedua. Pada saat Yeskiel tiba di Babel, Daniel sudah terkenal sebagai orang yang memiliki hikmat nubuat yang luar biasa. Yeskiel menyebutnya 3 kali di dalam kitab ini, yaitu di dalam Yeskiel pasal 14 ayat 14, kemudian Yeskiel pasal 14 ayat 20, dan di dalam Yeskiel pasal 28 ayat 3. Berbeda dengan Daniel, Yeskiel berkeluarga. Ya, ini bisa dilihat di dalam Yeskiel pasal 24 ayat 15 sampai 18, dan Yeskiel hidup sebagai warga biasa di antara para buangan Yahudi di tepi sungai Kebar, dan di sanalah ia mendapat penglihatan mengenai kemuliaan Tuhan. Lalu ia disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel dan juga bangsa Yehuda. Pemakaian kata ganti aku dalam seluruh kitab bersama dengan kesatuan kitab ini dalam gaya dan bahasa yang dipakai menunjuk kepada Yeskiel sebagai penulis tunggalnya. Nubuat-nubuatnya dapat diberi tanggal dengan tepat karena cara penanggalannya yang teratur. Tujuan nubuat-nubuat Yeskiel terutama bersifat ganda. Yang pertama yaitu untuk menyampaikan berita Allah mengenai hukuman atas Yehuda dan Yerusalem yang sudah murtad, yaitu di dalam pasal pertama hingga pasalnya yang ke-24, dan 7 bangsa asing di sekitar mereka, yaitu di dalam pasal 25 hingga pasalnya yang ke-32. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk menopang iman sisa umat Allah dalam pembuangan mengenai pemulihan umat perjanjiannya dan kemuliaan
akhir dari kerajaannya. Itu di dalam pasal 33 hingga pasalnya yang ke-48. Sang Nabi juga menekankan tanggung jawab pribadi setiap orang di hadapan Allah dan bukan memikirkan hukuman pembuangan sebagai sekadar akibat dosa-dosa leluhur saja. Itu di dalam Yesaya pasal 18 ayat pertama hingga 32 dan juga Yesaya pasal 33 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Berikutnya yaitu mengenai ciri-ciri khas dari kitab Yesaya. Yang pertama, kitab ini penuh dengan penglihatan misterius, perumpamaan yang berani, dan perbuatan simbolik yang aneh sebagai sarana pernyataan nubuat Allah. Kemudian yang kedua, kitab ini diatur dan diberi tanggal dengan seksama, yaitu terdapat lebih banyak tanggal daripada kitab nubuat perjanjian lama lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu dua frase khusus muncul secara berkali-kali. Yang pertama yaitu mereka akan tahu bahwa aku ini Tuhan. Kata ini muncul sebanyak 65 kali dengan aneka variasi, dan kata yang kedua yaitu kemuliaan Tuhan. Kata ini muncul sebanyak 19 kali dengan aneka variasi. Kemudian yang keempat yaitu Yeskiel secara khusus disapa oleh Allah dengan sebutan anak manusia dan penjaga. Kemudian yang kelima yaitu kitab ini mencatat dua penglihatan luar biasa mengenai bait suci. Yang pertama sebagai bait suci yang dinajiskan dan nanti kebinasaan, yaitu dalam pasal 8 hingga pasal 11, dan yang lain sebagai dipulihkan dan disucikan dengan sempurna, yaitu dalam pasal 40 hingga pasal 48. Kemudian ciri khas yang keenam yaitu lebih dari nabi lain, Yeskel disuruh oleh Allah untuk menyatukan dirinya secara pribadi dengan sabda kenabian dengan melakukannya selaku lambang nubuat. Kemudian yang terakhir yang ketujuh yaitu Yeskel menekankan tanggung jawab pribadi kepada Allah. Demikianlah pembahasan yang dapat saya berikan mengenai kitab Yeskel. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.